Jadi kalau misalnya kamu ingin mengamalkan sesuatu, misalnya amalan sore, amalan pagi, misalnya amalan malam, misalnya kan zikir. Run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam Junso, tetap semangat dan tetap cemungut. Oke, berbicara masalah pencaksilat, yaitu berbicara tentang bagaimana kita mempertahankan diri dari serangan lawan. Tapi bukan itu aja yang kalian ketahui hanya tentang bagaimana cara bertahan hidup dari serangan lawan, tapi bertahan hidup dari segala apapun yang terjadi ketika kalian dimanapun kalian berada. Jadi sebenarnya adalah bela diri itu, mempersiapkan diri, memanajemen segala sesuatu yang terjadi dari segala kemungkinan yang terjadi. Jadi lebih tepat bahasanya itu adalah survival atau cara bertahan hidup. Itulah fungsinya menjadi seorang pendekar atau misalnya menjadi seorang pencaksilat. Jadi ketika kalian sudah menjadi seorang pendekar, bukan hanya sekedar pendekar abal-abal atau menjadi seorang pendekar yang pendekar media sosial, bukan seperti itu yang diharapkan. Kalau kami ingin menjadi seorang pendekar media sosial, ya nggak semestinya harus begitu juga ya kan. Ya setidaknya kamu juga harus turun ke lapangan dan memberikan contoh kepada adik-adik kalian. Terus saya beberapa hari ini mendapatkan sebuah pertanyaan. Yes, pertanyaan yang menurut saya itu sangat berat sekali untuk dijawab. Dan tolong bagi teman-teman juga kalau misalnya bertanya itu jangan terlalu bertanya yang hal-hal yang terlalu ekstrim, terlalu menekan orang lain sehingga orang lain juga pengen jawabnya itu juga enggan gitu. Apalagi berbicara masalah tentang kepribadian pencaksilat ataupun misalnya rahasia perguruan, itu enggak, bukan tempatnya di media sosial. Apalagi saya nggak kenal kamu dan kamu nggak kenal saya secara pribadi. Oke, itu yang perlu kalian simak dan perlu kalian pahami sebelum kalian bertanya di media sosial. Perlu diketahui kalau kalian misalnya bertanya seperti itu, jangan sekali-sekali bertanya di tempat yang ini, di media sosial. Bukan tempatnya. Sekali lagi saya mohon maaf, sekali lagi saya nggak bisa menjawab selebihnya tentang apa yang kalian pertanyakan. Jadi bukan sini tempatnya ya, bukan saya tidak mau jawab, bukan saya artinya ya nggak bego-bego juga misalnya menjawab pertanyaan kalian, tapi bukan pada tempatnya. Apalagi kemarin ada yang bertanya, kemarin ada yang minta misalnya nomor WA saya. Itu bukan berarti kalian bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian IKSP Sakti atau misalnya kerohanian pencaksilat. Bukan di sini tempatnya. Oke, seperti itu. Kemarin ada yang berdialog kepada saya melalui media sosial, melalui WA, WhatsApp saya. Dia bertanya masalah tentang tentang hadiran ataupun tentang yang namanya kodam. Saya bukan nggak mau jawab. Sekali lagi ya, saya bukan nggak mau jawab, tapi bukan ada tempatnya. Bisa kalian kalau kalian ingin berdialog seperti itu bisa mempelajari tentang ilmu keikaisan bisa, tapi bukan di sini. Saya lagi aku juga nggak kenal kamu juga nggak kenal saya kan, ngerti toh ya, tolong dipahami. Oke, kita akan berbicara masalah hadiran yang dapat kita pahami secara umum aja, bukan saya ingin membongkar rahasia perguruan saya sendiri, tapi kita akan berbicara secara umumnya saja tentang masalah hadiran. Oke, gini, tadi kemarin dia bertanya masalah hadiran. Ketika saya bertanya masalah hadiran, tapi dia tidak hadir dan tidak nyimak. Nah, itu sama saja. Dia tidak hadir kemana saya menjawab, kemana juga dia berada. Otaknya nggak nyambung, hati dan pikirannya nggak berada di tempat waktu dimana saya bertanya. Saya bertanya kemana, dia nanyanya kemana. Jadi nggak nyambung, jadi nggak ketemu gitu. Jadi misalnya kalau misalnya saya bertanya kebalik, itu harusnya kalian nyimak. Jadi harusnya pikiran kalian tuh hadir dan menyimak apa yang saya tanyakan. Jangan ketika saya bertanya kamu juga nggak nyimak juga, jadinya kan nggak nyambung. Ya kalian, ya akhirnya kamu juga menemukan jalan buntu dari apa yang saya jelaskan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya berbicara hadiran itu kalian harus paham dulu masalah kata hadiran. Jadi hadir artinya ketika kalian menggerakkan sesuatu gerakan, itu harusnya kalian menghadirkan sebuah gerakan aja, nggak usah mengalir roh masuk ke dalam tubuh kalian. Kalian sudah punya roh, ya ngapain lagi harus minta roh kayak gitu kan. Ya bikin numpuk-numpuk, bikin nyesak tempat gitu kan ya.
ibaratnya itu udah volumenya 1 kalian tambah lagi volume 2 jadinya kan nyesakin gitu ya. Jangan memberikan kapasitas yang bukan pada tempatnya gitu, seperti itu. Oke, bisa dipahami kan. Jadi ya mungkin itu saja. Mungkin misalnya saya menjelaskan masalah hadiran. Hadir ketika menyimak sesuatu apa yang disampaikan, itulah yang disebut namanya hadiran. Atau misalnya kalian menggerakkan suatu gerakan yang telah diulang oleh pelatih kamu, itu juga disebut hadiran. Menghadirkan kembali gerakannya apa yang telah diajarkan oleh pelatih kamu, itu juga disebut namanya hadiran. Bukan berarti hadiran-hadiran itu yang kalian angan-angankan atau kalian pikir-pikirkan atau kan kalian bayangkan sekehendak kalian, sesuka kalian, yang terlihatnya itu pertanyaan kalian itu akan memperlihatkan kebodohan kamu sendiri. Oke, selanjutnya adalah masalah tentang kodam. Kodam dalam arti bahasanya itu khadim atau khadam. Jadi artinya adalah pendamping. Pendamping bukan saja dari bangsa jin, tapi juga sebenarnya dari seorang malaikat. Jadi ketika kalian membaca suatu amalan, misalnya membaca Quran, misalnya kan bisa saja yang datang itu dari bangsa jin yang mendengarkan apa yang kalian bacakan. Nah, sekarang adalah tergantung dari niat kalian ketika kalian membacakan suatu amalan atau kan uh, membaca Al-Quran. Nah, disitulah letak dimana niat kalian. Ketika kalian niatnya adalah niat buruk, ingin terasa ujub, misalnya memamerkan cara bacaan kamu mungkin terlihat indah misalnya kan gitu ya, jangan juga seperti itu. Jadi misalnya ketika kalian membaca Al-Quran, jangan juga terlalu ujub, jangan juga terlalu kelihatan kamu ingin memperlihatkan bacaan-bacaan indah kamu. Ya aku tahu misalnya kalau misalnya kan bacaan kamu itu indah, misalnya kan ingin memamerkannya, itu akan nilai amalan yang kalian dapatkan itu juga nggak setimpal jadinya kan. Yang seharusnya itu menjadi suatu amalan yang bisa untuk bekal kamu, akhirnya menjadi suatu bencana buat kamu di akhirat nanti kan. Ya yang harusnya kalian mendapatkan suatu nikmat yang di dalam sana, mendapatkan suatu nikmat misalnya di akhirat sana, misalnya dapat surga, malahnya dapat neraka, jadinya kan gitu kan. Akhirnya kamu membawa yang harusnya kamu sendirian, misalnya kan kamu pingin nikmat-nikmat, akhirnya berdua dengan setan jadinya kan, sama jin jadinya gitu kan. Ya nambah beban juga buat mereka ya gitu kan. Ya mereka senang sih misalnya diajak-ajak sama kamu misalnya kan, jadi ada temannya misalnya gitu kan. Itu misalnya kalau kamu misalnya dalam membaca suatu amalan atau misalnya membaca suatu Al-Quran. Jadi tergantung pada niatnya, jalan suluknya. Jadi akhir dari sebuah amalan-amalan yang kalian baca misalnya, bukan berarti kodim itu hanya sekedar jin doang gitu kan, yang yang kalian pikirkan tentang masalah kodam gitu kan. Kodam yang berbau misalnya ya cuma jin aja yang gitu kan, yang misalnya kalian pikirkan gitu, pendamping-pendamping yang bisa membantu kamu. Sekarang pertanyaannya itu adalah yang mengendalikan itu jinnya apa kamunya gitu. Sebenarnya yang dapat mengendalikan jin atau setan itu hanya seorang Nabi Sulaiman, sedangkan kamu itu hanya sekedar manusia biasa gitu kan, yang baru masuk pesantren, yang ngaku-ngakuin sih pesantren, kemarin setannya kayak gitu kan. Kamu di sekolahnya masih apa, pesantren katanya gitu, umur berapa, 11 tahun, umur 11 tahun masih awam gitu kan, masih unyu-unyu gitu, mau mau minta kodam gitu sama saya. Ya sejak kapan saya punya kodam gitu kan. Kalau mau kodam ya datang saja saya ke kodam sana, kodam Warman misalnya kan, sana banyak kacang hijau, paling datang kamu ndak izin ditembak misalnya kan kayak gitu. Jadi cobalah berpikir yang positif misalnya kan. Ya cobalah misalnya membuat suatu amalan-amalan yang membaca Al-Quran, ya niatnya memang betul-betul niat karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala gitu kan. Jangan niat karena pengen dilihat seorang gadis misalnya kan, biar kamu mendapatkan sebuah pujian dari mereka. Ya enggak gitu, malah ujung-ujungnya kamu kan menjadi suatu amalan-amalan ayat-ayat setan jadinya kan gitu kan. Akhirnya itu menjadi amalan-amalan yang bisa menyesatkan kamu sendiri gitu kan. Akhirnya kamu terbawa arus ke dalam jurang kesesatan. Jadi kalau misalnya kamu ingin mengamalkan sesuatu, misalnya amalan sore, amalan pagi, misalnya amalan malam, misalnya kan zikir, diwiridkan dan sebagainya, niatkan karena Allah Ta'ala, karena itulah jalan suluknya adalah memang benar-benar karena yang mendampingi nanti itu adalah seorang dari pendamping malaikat yang benar-benar memang
pendampingnya adalah malaikat. Jadi jangan kalian beranggapan pendamping itu hanya dari sekedar jin doang. Jadi kayak gitu berpikirnya gitu. Jadi apalagi kalian gambar-gambarkan seperti gambarnya pendampingnya tuh kera putih dan sebagainya. Kalian gambar yang macam-macam jadinya kan. Kenapa nggak sekalian Naruto gitu kan? Kenapa nggak kodamnya tuh kodam Doraemon dan sebagainya gitu kan? Bisa membantu kamu gitu kan. Keluarkan beling-beling bambu, misalnya pintu kemana saja. Aduh, pikiran kalian ini pikiran-pikiran bocah gitu kan, mau menjebak aku tapi kamu sebenarnya terjebak sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan kamu. Jadi cobalah berpikir positif, berpikir yang lebih jernih, dan berpikirlah secara bijak. Kalau memang kamu merasa seorang pesantren, harusnya kalian ngerti dengan apa yang kalian pelajari. Jangan coba-coba bertanya kepada kami yang memang harusnya itu bukan tempatnya untuk bertanya, apalagi di media sosial atau misalnya di WhatsApp. Oke, jadi bertanyalah hal-hal umum yang berkaitan dengan pencak silat, tapi tidak bisa kami menjelaskan secara umum dan secara detail tentang keorganisasian ataupun tentang keikaisan, tentang rahasia sebuah perguruan. Jadi bukan tempatnya di sini gitu. Kalau memang mau bentuk-bentuk, memang mau bertanya atau memang niat, memang dasar-dasarnya memang pingin niat bertanya atau memang berguru, datanglah ke padepokan atau misalnya datang ke tempat sesepuh-sesepuh ataupun para senior yang udah memang ilmunya sangat mumpuni. Bukan ke tempat saya ini masih manusia biasa gitu, manusia yang belum bisa apa-apa gitu kan. Apalagi kalian manggil saya suhu atau misalnya panggil saya guru, sifu dan sebagainya, siput keong, siput apa, pokoknya jangan sebut-sebut saya siput gitu, sifu, suhu, anda paham saya. Jadi cobalah sekali lagi berpikirlah secara rasional lagi kan, secara bijak dalam menyampaikan atau misalnya kan bertanya. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Tetap semangat dan tetap stay home di rumah, jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, jaga kesehatan, tetap jaga pola makan. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Saya Muhammad Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinso, salam pencak silat.